طيب خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، معاشر المسلمين معاشر المسلمات, saudaraku saudariku yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Jalla Jalaluh. Biiznillah ta'ala, kembali akan kita lanjutkan materi pembahasan kitab Risalah Usulus Sunnah karangan Imam Sunnah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Asy-Syaibani rahimahullahu rahmatan wasi'ah. InsyaAllah ta'ala kita mulai bab baru atau pembahasan baru atau dasar atau pokok daripada akidah ahlu sunnah yang baru, yaitu al-imanu bil haud, percaya dan beriman kepada telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala mengatakan wal imanu bil haud. Selanjutnya pokok atau dasar akidah ahlu sunnati wal jamaah adalah beriman akan adanya telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anna li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haudan yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki sebuah telaga di yaumul qiyamah. Taridu alaihi ummatahu, di mana umat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan datang kepadanya. Arduhu mithla tulih. Di sini beliau rahimahullahu taala sebutkan kepada kita beberapa sifat daripada telaga tadi. Kata beliau, arduhu mithla tulih, lebarnya semisal panjangnya, yaitu masiratu syahrin. Panjang dan lebarnya daripada telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah ibarat 1 bulan perjalanan. Besar. Aniyatuhu ka'adadi nujumis sama'. Kemudian juga cawan-cawannya sebanyak bintang di langit. Ada yang mampu untuk menghitung bintang? Tidak. La yuhsiha illallah. Tidak ada yang mampu untuk menghitung dan tahu berapa jumlah bintang itu kecuali Allah. Ala ma sahhat bihil akhbaru min ghairi wajhin. Kata Imam Ahmad, hal tersebut sebagaimana telah sahih datangnya dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini akan kita bahas insyaallah taala. Ma'asyiral muslimin, semua nabi punya telaga. Semua nabi punya telaga. Begitu juga nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam punya telaga. Dan beliau alaihi salatu wassalam akan menunggu kita kelak di telaganya. Makanya kata Nabi alaihi salatu wassalam, ana faratukum 'alal haud. Aku nanti akan menunggu kalian, menanti kalian di telaga. Maksudnya ma'asyiral muslimin, Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahului kita datang ke telaga. Jadi ketika nanti kita insyaallah taala datang ke telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita sudah disambut oleh beliau alaihi salatu wassalam. Dan sifat-sifat telaga itu ini akan kita jelaskan. Pertama, yakunu fi mauqifin yaumal qiyamah. Jadi telaga itu kita akan berangkat, kemudian kita akan berkunjung kepadanya di mauqif yaumil qiyamah, pada keadaan dan pada tragedi hari kiamat. Ya, setelah ditiupkan sangkakala kedua, dan ia adalah sangkakala kehidupan,
Kemudian manusia digiring dalam keadaan telanjang tanpa beralas kaki. Kemudian matahari itu didekatkan. Semuanya haus. Semuanya butuh naungan. Tidak ada naungan pada saat itu kecuali naungan Allah Rabbul Alamin. Pada saat itulah kita butuh dengan telaga Rasulullah SAW. Dan sebelum hisab terjadinya kunjungan kepada telaga Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian sifat telaga kedua yang datang di dalam nas-nas hadis adalah annahu taridu alaihi ummatahu lisyarb. Bahwa Nabi SAW punya telaga dan telaga itu didatangi oleh umatnya untuk diminum airnya. Kemudian ma'asyiral muslimin, sifat telaga yang ketiga yang disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih, arduhu mithla tulihi masafatu syahri. Bahwa panjang atau lebarnya telaga tadi sama dengan panjangnya, yaitu ukuran orang yang melakukan 1 bulan perjalanan. Ya, tuluhu masafatu syahr, panjangnya ibarat ada orang yang melakukan 1 bulan perjalanan. Wa arduhu masafatu syahrin, begitu pula lebarnya sepanjang orang yang berjalan 1 bulan pula. Kemudian ma'asyiral muslimin, rabi'an, sifat telaga yang keempat adalah aniyatuh. Cawan-cawannya, bejana-bejananya, di mana kita meminum darinya, jumlahnya ada nujumis sama, adalah sebanyak bintang yang ada di langit. Sebagaimana bintang itu tidak mungkin ada manusia yang mampu untuk menghitungnya, maka sebanyak itu pula cawan dan gelasnya akan ada di sisi telaga Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga ma'asyiral muslimin, jangan kemudian kita khawatir tidak dapat bagian daripada air tadi. Allah Azza wa Jalla telah berikan kepada Nabi Al-Kautsar. Sebagian para ulama tafsir mengatakan Al-Kautsar itulah telaganya. Lebarnya tidak usah ditanya, sudah kita jelaskan. Sebagaimana lebarnya begitu panjangnya. Kemudian tidak usah khawatir antum tu tidak dapat kalau sudah di situ, karena cawan dan bejananya sebanyak bintang yang ada di langit. Kemudian ma'asyiral muslimin, sifat yang kelima, annahu asyaddu bayadan minal laban. Bahwa telaga itu lebih putih daripada susu. Dan susu itu anis. Maka sifatnya yang keenam, annahu ahla minal asal. Bahwa air telaga Nabi alaihi salatu wassalam itu lebih manis daripada madu. Kemudian ma'asyiral muslimin, annahu abradu minats thalj. Sifat telaga yang ketujuh, dia lebih dingin dari salju. Kemudian yang kedelapan, annahu atyabu riham minal misk. Wangi air telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih harum dibanding minyak kasturi. Kemudian sifat telaga yang kesembilan, anna man syariba minhu fa innahu la yadhma'u hatta yadkhulal jannah. Ini sifat telaga yang terakhir, yang kesembilan, bahwa siapa yang meminum air dari telaga Rasulullah SAW, maka dia tidak akan pernah haus lagi sampai dia masuk ke dalam surga. Kita memohon kepada Allah Rabbul Alamin agar saya dan kita semua dimasukkan dan digolongkan oleh Allah sebagai orang yang kelak meminum air telaga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan inilah dia ma'asyiral muslimin, telaga yang wajib kita imani. Dan dia hak benar adanya. Sebagaimana yang dinukilkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian juga diriwayatkan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu tabaraka wa taala anhum ajma'in. Kemudian juga sampai kepada kita dari lisan para imam-imam yang saleh. Akan tetapi ma'asyiral muslimin, berhati-hatilah bahwa kelak akan ada umat Muhammad alaihi salatu wassalam yang akan ditolak dan diusir dari telaga Nabi alaihi salatu wassalam.
Ma'asyiral muslimin, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Ana faratukum 'alal haud." Aku menanti kalian di pinggir telaga. Man warida syarib wa man syariba lam yadma abada. Siapa yang sampai ke telaga tadi, dia akan meminum, dan siapa yang minum tidak akan haus. Kemudian Nabi bersabda, la yaridanna alayya aqwam a'rifuhum wa ya'rifunani. Akan datang ma'asyiral muslimin sekelompok kaum, kata Rasulullah, aku kenal mereka, mereka juga kenal aku. Thumma yuhalu baini wa bainahum. Akan tetapi masalahnya, dia dihalangi antara aku dan mereka. Wa fi lafdhin, dalam lafaz riwayat lain, hatta idza ahwaitu li unawilahum ikhtuliju duni fa aqulu ay rabbi ashabi ashabi. Jadi ma'asyiral muslimin, dalam riwayat lain, tatkala aku mulai mendekat kepada mereka, kemudian aku pun ingin memberikan air dari telaga ini kepada mereka, mereka terhalang dari diriku. Sampai kemudian aku berkata, ya Allah, ya Rabb, mereka adalah sahabatku, mereka adalah sahabatku. Kemudian dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Wahai Muhammad, masalahnya itu kamu tidak tahu perkara baru apa yang telah mereka buat sepeninggalmu. Makanya kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bersabda, suhqan suhqan liman baddala ba'di. Menjauhlah, menjauhlah bagi mereka yang telah merubah sepeninggalmu. Di sini ma'asyiral muslimin, dapat dua pelajaran berharga setidaknya kita ambil. Pertama, hati-hati bahwa syariat ini sudah sempurna. Siapa yang berusaha untuk menambahnya atau menguranginya atau mengubah salah satu tata cara daripada rangkaian ibadahnya, terancam dia untuk tidak minum air telaga Rasulullah SAW. Dan ini syu'umul bid'ah. Dan beginilah efek buruk dan negatif daripada bid'ah itu. Sebagaimana penduduk atau pelaku bid'ah itu sulit untuk taubat, begitu pula ma'asyiral muslimin, ancaman untuk pelaku bid'ah, mereka tertolak daripada telaga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Makanya ayat pertama yang disebutkan oleh Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam Fadlul Islam, kitab beliau, insyaallah taala setelah kita selesai membaca usul sunnah, kita akan baca kitab Fadlul Islam karangan Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Dalil dan ayat pertama yang menunjukkan keutamaan agama ini ma'asyiral muslimin adalah al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Allah Jalla wa ala, aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Tak ada agama yang mendapatkan jaminan kesempurnaan melainkan Islam. Dan tatkala yang menyempurnakannya Allah, maka itu keutamaan tersendiri bagi Islam dan penganutnya. Ya, Masya Allah, sehingga sampai orang Yahudi berkata kepada Umar, kalaulah seandainya ayat ini turun di agama kami, maka kami berusaha untuk menjadikan hari turunnya ayat ini sebagai hari raya. Maka pantaslah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, suhqan suhqan, pergi pergi. Kenapa ma'asyiral muslimin? Agama sudah sempurna. Siapa yang hendak menambahkan sesuatu di dalam agama ini, pasti dia akan celaka, imma di dunia atau di akhirat. Makanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Semua bid'ah itu sesat, kemudian semua yang sesat itu di neraka. Kemudian kata para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, ittabi'u wa la tabtadi'u laqad kufitu. Ikuti saja, jangan kemudian kalian berbuat bid'ah, karena sungguh kalian semua telah dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ke masalah besar lagi jamaah sekalian, masalah buang hajat
Karena buah hajat itu dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Kalau mau masuk surga, lihat jalan orang yang sudah sampai ke sana. Tidak jarang ada orang yang baru buka usaha, berusaha untuk mencari tahu gimana sih tokoh-tokoh besar, milioner-milioner Indonesia bisa sukses ketika mereka melakoni pekerjaan mereka. Carilah itu dulu, saya masih teringat itu bukunya si Dahlan Iskan. Siapa yang tahu judulnya? Mas, apa judul bukunya? Ada masalah tahu tuh. Siapa yang tahu buku Dahlan Iskan? Ibu? Siapa yang tahu buku Dahlan Iskan? Masalahnya anak juga lupa ini masalahnya. Ya, Khairil Tanjung kan si anak singkong tuh. Nah itu kan novelnya subhanallah itu dibeli oleh orang karena kenapa? Ingin lihat nih apa kira-kira kiat yang dilakukan oleh si Khairil Tanjung sampai kemudian dia punya perusahaan luar biasa, kemudian punya apa itu Transmedia kan? Masya Allah. Orang berusaha lihat gimana caranya. Itu yang punya Alibaba. Siapa? Jack Ma kan? Antum tahu Jack Ma? Itu Masya Allah. Allah Jalla wa'ala limpahkan karunia kepadanya. Iya masyarakat muslimin, orang kafir pun kaya itu karena karunia Allah. Anda ada bagi seorang mukmin yang menginginkan akhirat tersilau matanya kepada mereka. Ingat dan catat baik-baik itu. Karena kalaulah seandainya dunia ini lebih berharga di sisi Allah dibanding seekor sayap nyamuk, maka Allah Ta'ala tidak akan memberikan seorang kafir itu syarbatama, seteguk air pun tidak akan Allah kasih mereka, sehingga kayanya mereka sekarang karunia dan kasih sayang Allah. Nah itu banyak subhanallah orang yang ingin novel-novel inspiratif yang membangun jiwa, belilah semuanya. Akhirnya juga tidak kaya-kaya masyaallah muslim. Karena banyak faktor mungkin. Tempat, kemudian juga pekerjaan, kemudian juga modal yang harus banyak. Sama orang kalau mau masuk surga, ya lihat petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun kebaikan melainkan Nabi telah ajarkan, dan tidak ada satupun keburukan melainkan Nabi SAW sudah larang umatnya. Hai masyarakat muslimin, sungguh keji kebid'ahan. Karena siapa yang melakukan bid'ah, maka sama saja dia menganggap bahwa Nabi SAW mengkhianati risalah yang Allah berikan kepadanya. Jadi ada anggapan masyarakat muslimin, atau secara tidak langsung dikatakan ada syariat yang belum disampaikan oleh Nabi. Dan tidak ada salahnya saya bercerita tentang perdebatan salah seorang ulama salaf yang sejawat dan semasa dengan Imam Ahmad. Ulama ini ma'asyiral muslimin, alim ini, dia dipenjara karena pada saat itu memang sebagaimana yang telah kita ketahui, fitnah khalqil Quran itu menyebar. Ini kenapa? Karena pada saat itu Khalifah Amirul Mukminin duduk-duduk bersama pengekor hawa nafsu. Kamu kalau masih dengar orang yang akidahnya masih rancu, manhajnya juga masih kacau, kamu akan kacau. Nah ini prinsip. Al-Ma'mun meninggal Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid itu tidak akan biarkan masyarakat muslimin adapun satu penduduk atau satu pelaku bid'ah yang hidup di masanya. Dihabiskan semua. Bishr Al-Marisi dia penjara. Thumamah ibn Al-Ashras. Karena Thumamah ibn Al-Ashras ini Allah selamatkan karena lisannya yang lucu, dia pelawak masyarakat muslimin. Dibebaskan sama Harun Ar-Rasyid. Kemudian meninggal Harun Ar-Rasyid, naik Al-Amin. Ternyata Al-Amin dikudeta oleh saudaranya sendiri Al-Ma'mun. Naik Al-Ma'mun. Al-Ma'mun ini orang cerdas. Cuman sok-sok dekatlah dia sama orang Mu'tazilah.
Dekat dia dengan Ahmad ibn Abi Duat, kemudian dikeluarkannya Bishr al-Marisi, didekatkannya lah Thumamah ibn al-Ashras. Orang-orang yang akidahnya melenceng, akhirnya terjerumus dia kepada bid'ah Mu'tazilah. Dia hidupkan sunnah Al-Quran itu makhluk. Tak sedikit di antara ulama kita yang teruji. Di antara mereka ada yang terpaksa mengatakan Al-Quran makhluk. Di antara mereka ada yang dipenjara sampai mati. Di antara mereka juga ada yang dicambuk semisal Imam Ahmad rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Nah, ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum jami'a, sampai mana tadi ceritanya? Enggak. Ini ceritanya kok ke Al-Ma'mun ini masalahnya. Apa yang mau saya sampaikan tadi? Astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lupa saya, subhanallah. Wallah demi Allah. Banyak kali pikiran nampaknya. Asam urat tinggi nampaknya. Iya, saya asam urat saya tinggi. Sampai mana cerita? Kok sampai ke Al-Ma'mun cerita kita? Enggak, sebelum Al-Ma'mun Imam Ahmad, kenapa kita cerita Al-Ma'mun Imam Ahmad? Apa? Enggak, kenapa kita cerita Harun al-Rasyid itu kenapa? Subhanallah, ramai majelis, subhanallah. Ini lupa, Masya Allah, subhanallah. Ngapain tadi? Nah, sebelum duduk al-bid'ah. Nah, intinya. Iya, duduk sama ahli bid'ah. Jazakallah khair. Masya Allah, ini hati-hati. Duduk sama ahli bid'ah itu telah terjadi. Kenapa terjadi khalqul Quran itu? Karena duduk sama ahli bid'ah tadi. Jadi Al-Ma'mun ini terkontaminasi. Dia takjub dia dengan retorika mubtadi'. Kan orang ahli kalam itu, Masya Allah, orang yang belajar filsafat itu. Antum harus tahu, awalnya kalau dia ngomong, perfect banget nampaknya. Subhanallah. Ya, apa itu air, apa itu tisu, jelaskan sama mereka. Walaupun ujung-ujungnya akhirnya zong. Allah tidak di atas, Allah tidak di bawah, Allah tidak di kanan, Allah tidak di kiri, Allah tidak di depan, Allah tidak di belakang. Dekat dia tidak bersentuh, jauh dia tak berantara. Karena ini video saya viral di Facebook. Ya, lebih dari berapa puluh ribu tontonan, mungkin sudah 70.000 sekarang. Bahkan subhanallah, video itu disandingkan sama video dia. Ini live soalnya ini Masya Allah. Antum mungkin sudah tahu sebagian. Subhanallah, Masya Allah, di dalam video itu saya mengatakan, carilah sahabat yang mengatakan Allah ada tanpa tempat. Dari puluhan ribu komen, nggak ada satupun yang mampu mendatangkan ada sahabat yang mengatakan Allah ada tanpa tempat. Paling-palingan dia berkata, seperti ini. Nah, seperti itu ahli kalam. Hasilnya zong. Apa yang bisa didapati dari Allah itu ada tanpa tempat. Allah ada. Di mana Allah Jalla wa'ala? Nggak di atas, nggak di bawah, nggak di kanan, nggak di kiri, nggak di depan, nggak di belakang. Paham antum? Demi Allah antum tidak akan paham. Nah, ini sama. Ahli muslimin hati-hati. Dia mengembuskan racunnya ke dalam hati kita. Jangan coba-coba dengar mubtadi'. Kita sebagaimana punya prinsip hidup, agama juga punya prinsip. Bukan karena dia tamat ini, tamat itu, enggak. Kitabullah wa sunnati rasulih alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin, itu saya tunggu bantahan video itu. Sampai sekarang juga tidak ada bantahan yang baru sepertinya. Ya. Kemudian masalah Wahabi juga lagi viral ini. Wahabi salah alamat, antum ya sebagian juga sudah tahu. Masya Allah, itu sudah sampai 103.000 tontonan dan viral. Saya tunggu kubu sebelah. Ya, kemudian nanti kita buat video bantahannya lagi biiznillah tabaraka wa ta'ala. Nah, seperti itu bentuknya maksudnya. Ini yang tertipu dengan ahli kalam. Cuman
kita yang baru pemula, jangan kemudian memberanikan diri untuk mendengar syubhat-syubhat mereka. Oh dahsyat masyaallah sini. Nah, intinya orang-orang pengekor hawa nafsu dan ahli bid'ah terancam untuk tidak mencicipi telaga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini hati-hati. Ya, hati-hati kita. Maka minta kepada Allah Azza wa Jalla perlindungan daripada kebid'ahan tadi. Ini faedah pertama. Yang dapat kita simpulkan dari hadis Rasulullah SAW mengatakan suhtan. Menjauhlah. Jadi ancaman berbuat bid'ah. Jangan sekali-kali buat bid'ah. Kedua, masyarakat muslimin, ini bantahan untuk bagi mereka yang berdoa meminta kepada Nabi. Ada atau enggak? Ada. Enggak, kalau saya bilang ini viral lagi nih. Saya tidak akan sebutkan oknumnya, dilaporkan. Sebagian katanya ada yang dilaporkan sudah ke MUI kabupaten setempat. Cuma alhamdulillah. Cuma masyaallah sini ada, bukan tidak ada beberapa oknum yang mereka itu subhanallah al-azim meminta kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kalaulah Nabi tidak tahu kenapa orang ini diusir dari telaga, kemudian disebutkan oleh Allah, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kau tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggalmu, maka bagaimana mungkin kau meminta kepada Muhammad? Wahai orang-orang yang bertauhid, dalil tentang tauhid itu banyak seabrek-abrek. Ini salah satunya. Bukan tidak ada dari kalangan sufiyah, orang-orang yang beristighatsah dengan nama Nabi, memanggil Nabi. Maka kita katakan, kalaulah seandainya Muhammad alaihi salatu wassalam tidak tahu perkara apa yang akan terjadi setelah dia meninggal, bagaimana mungkin engkau meminta kepadanya? Ini menunjukkan Nabi kita SAW butuh dengan Allah. Nabi juga tidak tahu hal gaib. Nabi SAW mengetahui hal yang akan terjadi ke depannya setelah Allah memberikan wahyu kepada beliau. Batil masyaallah muslimin. Dan cinta itu kebablasan. Ini sekarang mau maulid Nabi. Kita lihat. Ya, ini kita lihat. Mungkin setelah azan jangan lagi di live kan ini. Ya, setelah azan jangan lagi di live kan. Nggak enak. Kalau nggak ngegas tuh nggak enak masyaallah. Ya harus digas. Kalau digas ini sekarang mungkin bisa dipostkan sekarang. Barakallahu fikum. Ada yang nonton enggak? Masya Allah. Itu berat pas ya.